Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi والتابعين واتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Anak-anak yang saya cintai, hafizakumullah, karena Allah. Kita lanjutkan pembacaan dari hadis-hadis ataupun pilihan-pilihan dalil, baik dari Al-Quranul Karim ataupun dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di kitab beliau Riyadhus Shalihin. Meskipun Ustaz juga tidak membaca semuanya, Ustaz pilih lagi beberapa hadis di masing-masing babnya ya. Dan kita masih di bab tentang al-ikhlas wa ihdarun niyah. Masalah keikhlasan dan masalah niat. Niat yang tempatnya di hati, di mana hal tersebut muncul dan ada di hati kita, terbesit di hati kita, ini sangat penting dalam kaitannya itu menentukan tentang status perbuatan ya, dan juga penting dalam ya, yaitu hasil yang akan digapai oleh seseorang dari perbuatan tersebut. Nah, ini hadis dari sahabat yang mulia, yaitu dari Abu Bakrah Nufai' ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, beliau Abu Bakrah Nufai' al-Thaqafi radhiyallahu anhu mengkabarkan kepada kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima falqatilu wal maqtulu finnar." Kata Nabi SAW, apabila berjumpa dua orang Islam yang kedua-duanya itu menghunuskan pedangnya masing-masing. Menghunuskan pedangnya masing-masing. Ya. Dan Nabi mengatakan, wal qatilu wal maqtulu finnar. Ya. Fal qatilu wal maqtul finnar. Maka nanti kalau sampai terjadi pembunuhan, Nabi mengatakan orang yang membunuh dan yang dibunuh itu dua-duanya di neraka. Kan heran ya. Mestinya yang masuk neraka siapa? Yang membunuh. Tapi kenapa yang dibunuhnya itu masuk neraka juga? Sahabat pun ataupun Abu Bakar pun bertanya. Qultu, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadzal qatil, ya, wahai Rasulullah, iya ini kalau yang membunuh wajar masuk neraka, ya enggak? Karena dia membunuh yang satunya. Ya, fama balu al-maktul. Terus bagaimana dengan yang dibunuh? Sudah mati kok dibunuh. Kok bisa masuk neraka? Nah, di sini anak-anak, ya ikhwan hafizakumullah, Nabi mengatakan menyingkap apa yang menjadi niat yang ada pada dua orang yang kedua-duanya saling menghunuskan pedang ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qal innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena sesungguhnya ini yang dibunuh ini nih,
sebetulnya dia juga punya niat, punya semangat untuk membunuh temannya, sahabatnya. Jadi sama-sama punya apa namanya? Punya niat. Masya Allah. Ya, punya niat untuk membunuh sahabatnya tadi. Ya, cuman lebih didahului oleh sahabatnya sehingga dia ya terbunuh. Nah, inilah masalah niat anak-anak. Artinya penting sekali niat ini. Ya, untuk ditanamkan pada diri kita dalam mengerjakan sesuatu. Ya, ini niatnya niat pengen membunuh, niat jahat. Ya, itu sudah dicatat sebagai sebuah ya kejahatan meskipun ternyata dia mati terbunuh karena sebetulnya dia juga punya niat pengen membunuh sahabatnya. Maka apalagi kalau kita pengen niat yang baik anak-anak, ya, niatkan untuk mengerjakan amalan yang baik dan niatkan pula apa yang ingin kita gapai dari perbuatan baik tersebut. Ya, sekali lagi Ustaz senantiasa ingatkan kepada kalian anak tentang niat dalam dua hal. Niat untuk mengerjakan perbuatannya dan niat ya untuk ya tujuan yang ingin digapainya. Itu harus terbesit dalam benak kita semuanya. Kalian belajar, niat belajar. Tapi jangan hanya sebatas niat belajar. Tapi dengan belajar ini, apa yang ingin kalian gapai, kalian niatkan juga. Kalian tanamkan juga dalam benak kalian atau di hati kalian. Niat, tujuan, cita-cita yang ingin digapai oleh kalian dengan belajar di pesantren ini. Tanamkan terus anak-anak. Ya, mudah-mudahan ini memberi manfaat kepada kita semuanya untuk terus menyemangati kita dalam beramal saleh dan dalam menggapai kebaikan-kebaikan janji-janji Allah dari amal soleh yang kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alim bisawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.